Cerita kemudian berpindah ke masa lalu Moen ketika dia tinggal di Thailand. Di sana, Moen bekerja sebagai sukarelawan medis. Sifatnya yang hangat dan tulus membuatnya disayangi oleh masyarakat setempat dan juga teman-temannya. Dia juga memiliki seorang sahabat dekat yang selalu mendukung dan menyayanginya. Meski berada jauh dari rumah, Moen tidak pernah lupa memberi kabar kepada adiknya, Kang Somang. Hubungan mereka sangat dekat, seolah menjadi satu-satunya alasan Moen tetap bertahan. Namun segalanya berubah ketika pandemi COVID-19 melanda. Sebagai seorang dokter, Moen berada di garis terdepan. Siang dan malam, dia merawat pasien tanpa henti, hingga tubuh dan pikirannya benar-benar terkuras. Suatu hari, Moen menerima pesan dari adiknya yang ingin menelpon. Tapi, tepat saat itu, seseorang pasien kritis datang dengan ambulan membutuhkan pertolongan. Moen terpaksa mengabaikan panggilan tersebut. Karena kelelahan luar biasa, akhirnya membuat Moen jatuh pingsan. Dan tak lama kemudian diketahui bahwa dia juga tertular COVID-19. Di tengah kondisi lemah itu, seorang temannya datang membawa kabar. Moen yang panik segera berlari ke arah bukit untuk mencari sinyal. Dengan tangan gemetar, dia membuka sebuah video yang dikirimkan ke ponselnya. Video tersebut memperlihatkan Somang adiknya sedang dilecehkan. Belum sempat Moen mencerna apa yang dilihatnya, kabar berikutnya menghantam lebih kejam, di mana dia mendapatkan kabar bahwa ayah dan juga adiknya ditemukan meninggal dunia akibat bunuh diri. Dunia Moen hancur seketika. Ia bahkan tidak bisa melihat jasad ayah dan juga adiknya karena ketatnya aturan saat pandemi. Hari demi hari dilalui Moen dan terisolasi seorang diri di ruang karantina. Moen menyiksa dirinya sendiri, kehilangan seluruh semangat hidupnya. Di sela-sela tangis dan rasa bersalah, dia terus bergumam meminta maaf kepada Somang. Cerita berpindah ke tahanan baru yang tanpa disangka ternyata dia adalah teman Somang. Kondisinya sangat parah, para sipir kebingungan menanganinya. Kakinya patah dan lukanya semakin buruk. Bahkan dokter pun kesulitan menentukan tindakan. Tiba-tiba, dari balik jeruji, Moen memberitahu apa yang harus dilakukan. Berkat pengetahuan dan pengalamannya, dia akhirnya dikeluarkan dari sel untuk membantu. Terlihat jelas bahwa Moen adalah dokter berpengalaman. Dengan tangan cekatan dan kepala dingin, ia menangani luka tersebut. Nyawa tahanan itu akhirnya terselamatkan, meski dia telah kehilangan banyak darah. Di sisi lain, Jaksa Dong-hun mendatangi rumah Yun-soo bersama pasukannya. Mereka menggeledah setiap sudut rumah untuk mencari bukti. Dan hasilnya mengejutkan. Mereka menemukan sketsa sosok bertudung yang digambar Yun-soo, foto Sehun di dalam buku hariannya, sisa pakaian yang dibakar, serta pisau yang dikubur di dekat rumah. Dan semua bukti itu mengarah langsung kepada Yun-soo. Setelah mendapat pertolongan pertama, tahanan tersebut dipindahkan ke rumah sakit. Moen ikut mendampinginya karena hanya dialah yang benar-benar memahami kondisi pasien. Sementara itu, akibat keterlibatan Yun-soo, kantor pengacaranya ikut digeledah. Meski dicurigai bekerja sama, sang pengacara tidak percaya bahwa Yun-soo adalah pembunuh Sehun. Tak lama kemudian, pengacara itu menerima telepon dari Yun-soo. Yun-soo memintanya untuk menemui Moen karena hanya Moen yang tahu bahwa dia tidak bersalah. Namun, belum sempat pembicaraan selesai, Dong-hun tiba-tiba muncul dan menyadari bahwa Yun-soo berada di sekitar sana. Kemudian dia langsung memerintahkan anak buahnya menyisir area tersebut karena yakin Yun-soo belum pergi jauh. Pengacara Moen akhirnya datang menyampaikan pesan Yun-soo. Namun Moen bersikap dingin dan acuh tak acuh dengan ekspresi datar seperti biasa. Sebelum pulang, Moen meminta izin untuk mandi di rumah sakit. Tapi itu hanyalah alasan. Di sanalah dia bertemu langsung dengan Yun-soo. Sebenarnya, Moen sudah tahu Yun-soo ada di rumah sakit sejak dia melihatnya di ruang tunggu. Yun-soo langsung menuduh bahwa Moenlah yang menjebaknya sebagai pembunuh Sehun. Namun, Moen membantahnya. Ia menjelaskan bahwa ada orang ketiga yang mengetahui rencana mereka berdua. Dan orang itu juga yang sebelumnya mengirim foto kematian Sehun kepada Moen. Bukti paling jelas terlihat dari posisi pisau. Dalam rekayasa Yun-soo, pisau menancap di leher kiri Sehun. Sementara foto yang diterima Moen, pisau itu berada di leher sebelah kanan. Artinya, seseorang sengaja menyamar sebagai Yun-soo untuk menjebaknya. Dan pertanyaannya, siapakah orang itu? Dan mengapa dia melakukan semua ini? Yang pasti, orang tersebut mengetahui seluruh rencana mereka berdua. Mendengar penjelasan Moen, sikap Yun-soo mulai melunak. Ia perlahan menyadari bahwa Moen bukanlah musuh, melainkan seseorang yang sebenarnya berniat baik. Ketika ingin pulang, Moen tiba-tiba berlari seolah mencoba kabur, membuat para sipir panik mengejarnya. Namun, itu semua hanyalah trik. Dengan cara itu, Yun-soo berhasil keluar dari rumah sakit tanpa diketahui polisi. Sekali lagi, Moen menyelamatkan orang lain dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ketika polisi dan detektif tiba-tiba memasuki rumah sakit, Yun-soo berhasil melewati mereka tanpa menimbulkan kecurigaan.
Setelah bersembunyi, Moon akhirnya tertangkap oleh sipir penjaga. Namun tiba-tiba kakek Sehun muncul dan menyerang sipir tersebut hingga pingsan. Moon mencoba melawan, tapi kakek Sehun bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, pisau tersebut menancap di perut Moon. Moon segera dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi darurat. Untungnya, nyawanya masih bisa diselamatkan. Namun ironisnya, polisi sama sekali tidak fokus mencari pelaku yang menusuk Moon. Perhatian mereka justru tetap tertuju kepada Yunsu. Dari rekaman CCTV, polisi menemukan fakta bahwa Yunsu sempat datang ke rumah sakit. Temuan itu membuat mereka semakin curiga, bahkan muncul dugaan bahwa Yunsu lah yang menusuk Moon. Sementara itu, Jaksa Donghun terus menggali kasus kematian Sehun. Ia mendatangi seorang wartawan dan menanyakan siapa yang pertama kali menyebarkan informasi bahwa Yunsu adalah pembunuh Sehun. Padahal saat itu, polisi belum mengeluarkan pernyataan resmi apapun. Sehingga kecurigaan Donghun pun semakin besar. Tiba-tiba polisi menerima panggilan darurat dari ponsel milik Yunsu dan mereka langsung menuju alamat dari hasil pelacakan mereka. Ternyata alamat itu adalah rumah kakek Sehun. Di sana Donghun mendesak sang kakek untuk berkata jujur dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kakek Sehun tetap mengelak. Dia mengaku memang sempat mendatangi rumah Yunsu, namun Yunsu sudah lebih dulu kabur. Meski begitu, situasi ini terasa janggal. Ponsel Yunsu yang digunakan untuk menelpon polisi ditemukan di rumah tersebut. Seolah-olah Yunsu sengaja memancing polisi datang ke sana. Rekaman CCTV juga menunjukkan bahwa Yunsu berdiri sendirian di depan rumah itu selama hampir 20 menit. Namun, meski semua kejanggalan itu mengarah pada kebenaran yang lebih besar, kakek Sehun tetap bungkam dan menolak berkata apapun. Donghun kemudian menemui pengacara Yunsu dan mendesaknya untuk memberitahu keberadaan kliennya. Namun sang pengacara tetap membela Yunsu. Ia bersikeras bahwa tidak mungkin Yunsu membunuh Sehun. Tak lama kemudian, Donghun menerima beberapa foto baru. Foto-foto itu memperlihatkan Yunsu berada di sekitar rumah Sehun pada hari kejadian. Bukti tersebut membuat Donghun dan detektif Ryu semakin yakin bahwa Yunsu adalah pelakunya. Malam itu, Donghun menerima sebuah email anonim berisi foto kondisi Sehun di tempat kejadian perkara. Saat melihatnya lebih teliti, Donghun menyadari bahwa foto tersebut berbeda dengan foto kondisi Sehun saat ditemukan meninggal. Namun, karena dia masih denial, Donghun memilih mengabaikannya dan langsung menghapus email tersebut. Keesokan harinya, Donghun bersama pengacara Yunsu mendatangi Moon di rumah sakit. Mereka meminta Moon untuk berkata jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi dan menanyakan keberadaan Yunsu saat ini. Moon dengan tenang mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana Yunsu berada. Namun kemudian dia menambahkan satu kalimat yang membuat suasana berubah drastis. Moon mengatakan bahwa Jaksa Donghun sebenarnya sudah mengetahui kebenaran, termasuk fakta bahwa foto yang dia lihat tidak sesuai dengan hasil autopsi. Mendengar hal tersebut, Donghun langsung emosi. Ia tetap menolak mengakui kesalahannya dan bersikeras bahwa Yunsu adalah pembunuh Sehun. Penyelidikan berlanjut. Donghun kini mendatangi galeri seni milik mendiang suami Yunsu karena sebelumnya Yunsu terekam CCTV berada di tempat tersebut. Di sana, Donghun mencoba menempatkan dirinya sebagai Yunsu. Dia kemudian berpikir kira-kira apa petunjuk yang mungkin ditinggalkan Yunsu. Ia mengikuti setiap jejak yang ada dan dia menemukan dua nama yang terasa familiar, yaitu Jin Yong-in yang merupakan pengacara Moon dan juga Choi Soo-yeon yang merupakan istri dari Jin Yong-in. Keesokan harinya, publik dikejutkan oleh sebuah video pengakuan dari Yunsu. Dalam video tersebut, Yunsu mengaku bahwa dia memang pernah membuat kesepakatan dengan Moon. Moon bersedia menggantikannya sebagai pelaku pembunuhan suaminya. Dengan syarat setelah bebas, Yunsu harus menggantikan Moon untuk membunuh Sehun. Yunsu juga mengakui bahwa perjanjian itu sangat egois dan dia melakukannya demi melindungi putrinya. Namun ketika dia benar-benar mengikuti Sehun, Yunsu menyadari bahwa dia tidak sanggup membunuhnya. Ia menegaskan bahwa ada orang lain yang membunuh Sehun, karena bukti rekaman dan foto yang menunjukkan keberadaan orang ketiga sudah ada di kepolisian. Sayangnya pihak berwenang seolah menutup mata dan tidak ingin kebenaran itu terungkap. Di akhir video, Yunsu mengakui bahwa ia memang membunuh suaminya dan siap kembali menjalani hukuman dengan satu syarat, yaitu pelaku sebenarnya yang membunuh Sehun harus segera ditangkap dan dihukum. Donghun yang menyaksikan video itu benar-benar terpukul. Untuk pertama kalinya, dia sadar bahwa posisinya kini terdesak. Bahkan ancaman pemecatan mulai membayanginya karena dia dianggap telah menyembunyikan kebenaran.
Kantor polisi dipenuhi dengan wartawan, namun Dong-hun menolak memberikan komentar apapun. Pengacara Yunsu dan Moen datang ke kantor polisi untuk menyerahkan bukti alibi bahwa Yunsu tidak membunuh Sehun. Meski begitu, Dong-hun tetap bersikeras menolak dan mengubah pendiriannya. Tiba-tiba, kabar darurat datang. Dikabarkan bahwa Putri Yunsu telah diculik. Beberapa saksi mata melihat seorang kakek membawa anak tersebut pergi. Mendengar kabar tersebut, seluruh tim polisi langsung bergerak mencari sang penculik. Di sisi lain, Moen mendatangi teman Somang yang dulu berkhianat. Di sanalah Moen mengungkap seluruh kebenaran tentang Sehun. Faktanya, Somang dan Sehun dulunya adalah teman sekelas. Sehun dikenal sering merekam teman-temannya secara diam-diam lalu mengedit dan menjual video-video tersebut. Ia juga memiliki satu orang yang selalu menuruti perintahnya, yaitu pacar dari wanita muda tersebut. Dan kebetulan pacar dari wanita tersebutlah yang melihat langsung kejadian pembunuhan pada malam itu. Dan saat seluruh polisi sibuk mencari sang penculik, diam-diam pengacara Moen masuk ke ruang rapat. Ia membuka berkas kasus Yunsu dan tanpa sengaja dia melihat sebuah sketsa. Sketsa itu sangat familiar baginya. Dan disitulah sebuah kebenaran besar perlahan mulai muncul.